نرجى والأيدي خليا سبحان ربي وجل سبحان ربي وجل جود وفضل شمال يصابنا للبرية يصابنا للبرية شمال جوده مازال شمال جوده مازال عسى بجاه النبي نصبر بشربة حنية نصبر بشربة حنية فيها شفاء للعلل فيها شفاء للعلل بنات الله حليم الله إليه شقيا الله إليه شقيا يصلي جميع العمل يصلح جميع العمل نمشي على منهجي تقوى مع صدق نية تقوى مع صدق نية في سبب بطل في سبب بطل ندوق مذاق أهل المعرفة والمزية المعرفة والمزية من كل عارف وصل من كل عارف وصل بلا عنا ربي فاسقنا الجنان العليا الجنان العليا ندخل كما من دخل ندخل كما من دخل ومن نزلنا وحاربنا عسى نبليا حاربنا عسى نبليا يصيب أكله خبال يصيب أكله خبال على استذل ونحن في طريق سويا في طريق
سويا مقد دارم حيا مقد دارم حيا ما نمد إلا النبي هو كنزنا والخبيا هو كنزنا والخبيا وعندنا لوح مهل وعندنا لوح محل حبيبنا لدعاك الجن النوبتية جاد بالنوبتية أدوات فوق الأمال أدوات فوق الأمال ونقال سينا وغرفنا زلل والخطيئة وقربنا الزلل والخطيئة هو للخطا والزلل هو للخطا والزلل والفين صلوا على المختار خير البرية المختار خير البرية مساعر جودو حمام مساعر جودو حمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وأيده المتكاثرة ومننه الغامرة. صل وسلم على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، الحمد لله نحن في روح وراحة وخضور واستراحة. نعمة الإسلام على نعمة حلت بساحة. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا العشية المبارك وفي هذا الشهر المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في الله ومن المتزاورين في الله ومن المتبادلين في الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال بعض الصالحين: أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك وعليه أصل تجارتك وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى، وكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذا فاته فلا عود له. معاشر الحبائب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحاضرين الصائمين جماعة رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah,
Di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia indal iftar. Kita berkumpul bersama menyambut daripada undangan Sahibul Bait Fadilatul Mukarram Al-Habib Abdullah bin Abbas As-Sagaf di dalam Mujalasatil Ulama, duduk bersama orang-orang alim di tengah-tengah kita yang insya Allah akan hadir bersama kita. Dan alhamdulillah telah bersama kita, telah hadir guru kita Sayyidil Walid Abu Yal Habib Hamid bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, yang ahlan wa sahlan kita sampaikan dan kita ucapkan mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga juga sahabatnya, kita umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Hadirin shaimin jamaah rahimakumullah. Dari sejak sebelum datangnya bulan yang mulia ini, nada munadi telah dipanggilkan dan telah diserukan. Ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syar aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan di dalam bulan yang mulia ini, terimalah kebaikan-kebaikan yang telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya bagiyal syar, yang menginginkan keburukan, yang ingin melakukan sebuah kejelekan, kurangi ataupun kalau bisa hilangkan. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dan rapat-rapat pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah belenggukan syaitan untuk mengganggu kita. Untuk itu hadirin wassaimin jamaah rahimakumullah, kebaikan yang Allah hamparkan untuk kita, yang Allah berikan kepada kita, disebutkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun di bulan ini, sama seperti ia bernilai ibadah yang wajib di selain bulan yang mulia ini. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yataqarrab ilallahi ta'ala dengan ibadah yang wajib, maka sama dengan ia melaksanakan ibadah 70 kali wajib di selain yang mulia ini. Maka keberuntungan untuk kita bersama ketika kita duduk bersama di sore hari ini, kita mengadakan hal-hal kebaikan di dalam bulan yang mulia ini. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun bernilai ibadah yang wajib di selain bulan ini. Kita dengarkan tadi daripada madih, pujian-pujian kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita saja merupakan sebuah anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan tidak semuanya orang mendapatkan kenikmatan di dalam hal yang seperti ini. Duduk kita menunggu datangnya waktu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki atau mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yang insya Allah kita akan dapati bersama, itu kegembiraan indal iftar. Indal iftar mendapatkan kegembiraan dari Allah dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Itu rizki jasad, rizki yang hissi.
Namun ada rizki ma'nawi yang kita perlu tahu. Apa rizki kita duduk bersama di tempat ini? Rizki kita memandang guru-guru kita, mendengarkan kalam nasihat dari mereka semuanya. Bahkan diperintahkan untuk kita bersama, alaikum bimujalasatil ulama, untuk kalian seyogianya bagi kita semuanya untuk duduk bersama orang-orang alim dan mendengarkan daripada kalam-kalam nasihat-nasihat. Untuk itu bagi kita semuanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hal ini patut untuk kita syukuri bersama. Kenapa? Karena satu nikmat bila kita bersyukur kepada Allah, nikmat tersebut Allah janjikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keadaan yang seperti ini yang kita duduk bersama, dan insya Allah inilah daripada ciri yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, min sifati ahlil jannah. Min sifati ahlil jannah, Allah sebutkan wa naza'na ma fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yang Allah cabut perasaan dengki, perasaan jelek, perasaan hasud di antara dada-dada mereka, dan mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan mereka, di atas hambal mereka, di atas dipan mereka. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ini satu kenikmatan yang ulang-ulang kita dapatkan. Namun tidak banyak di antara kita yang menginginkan keadaan yang seperti ini, menunggu datangnya kembali waktu seperti ini, namun tidak dapat. Fakam min mustaqbilin yawman la yastakmiluh wa muntadir ghadan la yablughuh. Berapa banyak orang yang menunggu datangnya waktu esok, dia tidak mendapatkannya. Dan berapa banyak orang yang menghadapi satu hari, dia tidak sempurnakan hari tersebut. 2-3 hari yang lalu kita dihentakkan dengan kabar daripada wafatnya Habiban al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf alaihi rahmatullahu rahmatal abrar, yang mana kita tahu bersama kegiatan keberadaan beliau sehari-hari membina daripada umat baginda besar Nabi Muhammad SAW, mengenalkan umat Rasulullah kepada Rasulnya, mengajak mereka untuk mengenal salaf mereka, mencintai para ulama, para salihin. Dan akhir daripada sebelum wafatnya beliau berziarah ke Tadrin di Hadramaut Yaman untuk berjumpa, berlihat daripada orang-orang saleh yang masih ada dalam kehidupan dunia ataupun mereka yang telah meninggal dunia. Dan kematian yang Allah berikan kepada beliau ini yang harus dan perlu kita irikan, perlu kita inginkan. Karena yang seperti ini, kematian yang kita idam-idamkan bersama, kematian yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka ketahuilah Allah senang berjumpa dengannya. Maka barang siapa yang benci dengan berjumpa kepada Allah, ketahuilah Allah pun benci berjumpa dengannya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha alaiha rahmatullah ummatul mukminin, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Setiap di antara kita benci akan kematian. Siapa yang senang dengan kematian? Kematian memisahkan orang yang mencintai dengan yang dicintai. Mencintai seseorang dipisahkan dengan kematian. Mencintai apapun dalam kehidupan dunia dipisahkan dengan kematian. Kulluna nakrahul maut. Namun apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah. Fa ahabba liqa'allahi haballahu liqa'ah. Orang mukmin, makanya orang mukmin disebutkan innal mauta rahatan lil mu'minin. Sungguhnya kematian itu rahah bagi orang-orang mukmin. Yang mana ketika orang-orang beriman mendatangi kematian yang atau didatangi oleh kematian pada dirinya, diberikan kabar dengan rahmatnya Allah, dengan kedudukannya nanti di dalam kehidupan akhiratnya, hingga ia ridha terhadap perjumpaannya kepada Allah, hingga ia senang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senang berjumpa dengannya. Maka senangnya Allah Subhanahu wa taala, hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan
bahwa jiwa yang tenang saat itu namun siapa mereka orang-orang yang khawatir takut dengan kematiannya saat itu disebutkan wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi'adabillah, diberikan kabar dengan adabnya Allah, tempat kembalinya. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Maka hadirin wasqaimin jamaah rahimakumullah, kegiatan atau duduknya kita di setiap tahun di tempat ini merupakan sebuah kenikmatan yang kita harapkan, yang kita inginkan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didawamkan oleh Allah Subhanahu, diberikan kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di antara kita yang menginginkan keadaan seperti ini, namun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan ini, kita tanamkan bahwa di bulan yang mulia ini, di samping kita mengetahui bersama ibadah-ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah dengan ibadah 70 kali wajib di selain bulan ini, dan hal-hal yang baik walaupun sekecil apapun, hal yang sunnah itu disamakan oleh Allah dengan ibadah yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita memasuki daripada pekan pertama, di hari yang kelima ini, ya kita tanamkan untuk kita senantiasa dapat memaksimalkan kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan memaksimalkan waktu yang kita miliki bersama. Karena waktu yang kita miliki adalah umur kita. Awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi aslu tijaratika wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. فَكُلُّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ جَوْهَرَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا إِذَا فَاتَهُ فَلَا عَوْدَ لَهُ. Waktu yang saat ini kita berada di dalamnya, waktu yang kita miliki saat ini adalah umur kita dan merupakan modal kita, modal dasar kita, dan itu merupakan asal tijarah kita, perniagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan dan tabur, perniagaan yang tidak membawa kerugian. Karena berniaga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana modal kita? Umur kita. Mana waktu kita? Kita bicara waktu yang lampau sudah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kita kembali kepadanya. Kalaupun kita melakukan hal yang baik, hal yang ibadah, kita patut mensyukuri kepada Allah. Namun hal yang tidak baik bila kita lakukan, kita masih ada waktu untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Terlebih di bulan yang mulia ini yang pintu taubatnya Allah terbuka luas untuk kita. Lalu waktu yang akan datang, waktu yang menjadi rahasia bagi kita semuanya. Waktu yang tidak tahu kita pasti akan mendapatkannya atau tidak. Waktu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, namun tidak ada yang tahu dengan pasti siapa yang dapat menjamin kita mendapatkannya. Namun waktu yang kita miliki ini sekarang, ini saat ini, waktu yang kita miliki adalah modal dasar kita. Maka disebutkan fakullu nafasin min anfasika jauharah. Setiap nafas yang kita keluarkan, yang kita hirup dalam kehidupan kita merupakan perhiasan, satu hal yang besar, la qimata laha, tidak ada harganya, artinya saking tingginya daripada kenikmatan umur tersebut. Fala audalah, yang mana kalau sudah lewat, sudah terlewat, tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, mengingatkan untuk diri saya khususnya dalam kesempatan ini, diminta sekedar intithal al-amr khair min sulukil adab, diminta oleh sahibul bait Fadilatul Mukarram Al-Habib Abdullah menyampaikan sedikit yang pastinya alasna ahlan bidzalik, ya bukan pantas, namun mudah-mudahan mendapatkan kebaikan nadrah daripada para guru-guru kita, para syibanina dan para ulama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di majlis ini, di rumah ini, di tempat ini,
Allah kumpulkan kita nanti di tempat yang lebih daripada tempat ini dalam surga firdausi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima daripada ibadah puasa kita, menerima daripada ibadah salat sunnah kita, baik yang di siang hari ataupun yang di malam hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita hingga penghujung daripada bulan ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, dan mendapatkan pembebasan dari api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini tidaklah kita bangun melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, tidak membekaskan pada diri kita sedikit pun noda dosa, baik dosa zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sama-sama kita telah mendengar nasihat yang bagus, yang indah mengenai pentingnya kita berdekatan dengan orang-orang saleh. Dan pentingnya kita hadir di majelis seperti ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena majelis seperti ini dan duduknya kita di hadapan orang-orang soleh, insya Allah merupakan salah satu pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab majelis seperti ini memiliki mata rantai sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang kita jalankan, menunggu buka puasa, kemudian doa-doa nanti yang kita baca, lalu sholat tarawih yang kita lakukan, dan zikir yang kita lantunkan di setiap sholat. Di pertengahan sholat itu semua bersambung, muaranya menuju kepada para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan itu semua dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan muara para kekasih itu adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah saya sebut di awal tadi, ini adalah pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada hakikatnya majelis yang kita lakukan ini sumbernya adalah majelis Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang kita lakukan ini sumbernya adalah ibadah Nabi Muhammad SAW. Salat yang kita lakukan sumbernya adalah salat Nabi Muhammad SAW. Lantunan doa yang kita panjatkan semua sumbernya dari lisan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad SAW, jika kalian menginginkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad SAW, karena dialah pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pintu menuju kepada ridha Allah. Dialah pintu menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pintu menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya, mengikuti ahlul baitnya, mengikuti para tabi'in, dan mengikuti orang-orang yang hidup sesudah beliau, yang mengikuti beliau dari generasi ke generasi. Itu sebabnya
mudah-mudahan kita berada di mata rantai Rasulullah SAW dan tidak terputus sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita menginginkan perjumpaan itu dan Allah menginginkan perjumpaan dengan kita seperti tadi yang disampaikan. Karena pada hakikatnya tidak ada yang menjadikan kita selamat kecuali ikatan cinta. Tidak ada yang menjadikan kita selamat kecuali ikatan persahabatan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti riwayat yang pernah kita dengar, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berceramah di atas mimbar, tiba-tiba ada seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW, menyela pembicaraan Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah." Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku kapan itu kiamat. Nabi kemudian tidak menjawab. Nabi memberi isyarat orang itu untuk diam, karena menyela orang yang tengah berbicara itu bukan bagian dari akhlak. Setelah Nabi menyelesaikan ucapannya, Nabi turun dari mimbar kemudian bertanya, "Aina sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? Kata orang itu, "Saya yang bertanya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Sa'alta 'anis sa'ah, madza a'adatta laha?" Kamu tadi bertanya tentang kiamat. Seperti orang zaman sekarang ini ya, selalu bertanya, kapan kiamat ini ya? Kapan kiamat? Ini sepertinya sudah dekat kiamat. Ciri-ciri kiamat ini sudah dekat. Ada orang bicara, oh nanti tahun 2000 sekian itu kiamat. Ada orang bicara lagi, oh ini ciri-ciri kiamat semua sudah. Itu penting kita mengetahui ciri-ciri itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah penjelasan Rasulullah SAW. Untuk apa kita mau tahu 2040 kiamat? Apa yang mesti kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Itu yang penting. Untuk apa kita memberi rasa takut kepada orang tapi tidak memberikan solusi? Itu bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu selalu memberi solusi kepada setiap orang untuk keluar dari masalah, keluar dari rasa takut, untuk keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Itu sebabnya Nabi memberi pelajaran, "Sa'alta 'anis sa'ah." Kamu tanya kiamat, "Madza a'adatta laha?" Itu yang lebih penting. Apa yang sudah kau persiapkan untuk menyongsong kematian? Tadi akhirnya berbicara juga menjelaskan tentang bagaimana kematian yang datang secara tiba-tiba, dan orang yang bahagia adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum kematian itu datang. Orang yang hanya takut mati, takut kapan itu mati itu terjadi, bagaimana kalau Israel datang tapi dia tidak berbuat apa-apa. Ini orang yang tidak memahami arti kematian. Karena kematian itu pasti terjadi, kiamat itu pasti terjadi. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra itu pasti setiap orang dari kita mengalaminya, yaitu perpisahan. Perpisahan dari alam dunia ini menuju alam akhirat, yang itu sebetulnya bukan kiamat bagi orang-orang yang beriman. Seperti halnya kiamat kubra, itu bukan kiamat bagi orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madza a'adatta laha, artinya apa yang sudah kau persiapkan sehingga engkau nanti di kiamat yang besar itu engkau berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kau persiapkan? Apa jawaban badui ini yang polos keluar dari lubuk hatinya, yang pada saat dia menyela pembicaraan Nabi di awal itu menjadikan para sahabat Nabi itu marah. Ucapan Nabi sedang berbicara di mimbar disela oleh satu orang dari gunung. Sahabat Nabi itu semua menahan marah karena ulah badui tadi. Tapi karena kepolosan dia gitu ya. Makanya kalau ada orang yang berbuat aneh di majelis, dan kita marah, biarkan saja. Mungkin ada hikmah dari semua itu. Dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu badui tadi dari hatinya yang putih bersih, dia menjawab, "Ya Rasulullah, ma a'adatu bi katsirin minas shalah au minas siyam." Ini lihat jawaban dia. "Ya Rasulullah, aku tidak menyongsong kiamat itu dengan banyak-banyak sholat dan banyak-banyak puasa.
Apa maksudnya? Maksudnya bukan tidak sholat dan tidak puasa. Dia sholat, dia puasa. Bagaimana orang bisa menyongsong kiamat tanpa sholat dan puasa? Yang digarisbawahi adalah tidak dengan banyak-banyak sholat dan banyak-banyak puasa. Apa maksud banyak-banyak sholat dan banyak-banyak puasa ini? Karena Badui ini datang dari gunung melihat sholatnya para sahabat dan puasanya para sahabat. Sholatnya para sahabat itu disebutkan di dalam riwayat kalau malam hari seperti tiang yang tegak, air mata bercucuran membasahi bajunya, tidak bergerak sampai subuh, dan di pagi hari mereka berpuasa. Mereka seperti malaikat, para sahabat Rasulullah SAW ini seperti malaikat bertubuh manusia. Orang dari gunung ini turun, saya tidak mampu disuruh menjadi seperti sahabat-sahabat pilihan Rasulullah SAW. Sama seperti kita, siapa yang mampu jadi seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali? Tidak ada di antara kita yang mampu. Jadi kita ini badui-badui di akhir zaman ini ya. Badui-badui di akhir zaman. Kata dia, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa seperti dengan banyak-banyak seperti itu. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku punya modal satu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Lihat ini jawaban Rasulullah SAW. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Cinta ini penting sekali ya ikhwan. Gantungkan hati kita kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Apa artinya sholat, zikir kita, Al-Quran kita yang penuh dengan lubang, cacat di mana-mana. Yang bisa menutup kita ini adalah, yang bisa menyelamatkan kita adalah cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti bisa menutup seluruh cacat kita, bisa menutup seluruh kekurangan kita. Tapi kalau kita di hati kita kosong dari rasa cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah bertempur dengan orang-orang yang dicintai Allah, mau sholat sampai pecah kepala kita, tidak hasil apa-apa, tidak ada hasil apa-apa. Siratal ladzina an'amta alaihim, harus ada kaitan dengan orang-orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata riwayat itu, sahabat yang tadinya marah terhadap Badui tadi, ketika mendengar jawaban Rasulullah, engkau bersama orang yang kau cintai, bersama siapa yang kau cintai, sahabat jadi gembira sekali, karena ini kabar gembira dari Rasulullah SAW, karena tidak ada di dalam hati mereka kecuali Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka berdiri, Badui tadi disalami, dipeluk oleh sahabat satu masjid. Yang tadinya waktu masuk sahabat semua marah karena dia nyela pembicaraan Rasul. Kemudian di akhir majelis itu dipeluk oleh seluruh sahabat. Semua sahabat besar memeluk Badui ini karena usilnya pertanyaan dia ini menghasilkan bisyarah, kabar gembira dari lisan Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang bisa saya sampaikan karena sudah dekat adzan ini ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita diikat dengan hati Nabi Muhammad SAW dan para pecinta Nabi Muhammad SAW di din wa dunia wal akhirah wal afu minkum. Sedikit apa yang telah dijelaskan tadi oleh Ustaz kita itu memang benar. Ada sedikit masalah juga, seorang Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti sekarang ini kita semua bisa datang duduk berjumpa dengan Rasulullah. Nanti di akhir zaman orang-orang itu nggak kenal Rasulullah, nggak tahu rupanya Rasulullah bagaimana. Kata Rasulullah ketawa, oh inti kepingin tahu itu ya. Kata Rasulullah, orang yang duduk di akhir zaman bersama ulama-ulama itu seakan-akan duduk bersama saya. Jadi kita pengajian-pengajian yang begini jangan dianggap remeh. Setiap saat ada pengajian, mungkin pengajian malam Senin, malam Jumat, semua itu jangan sampai kita tinggal. Jangan melihat, oh ini kurang benar atau bagaimana saya lebih mengerti. Jangan. Orang yang mengatakan saya lebih mengerti itu orang yang paling bodoh. Habib Abdullah Haddad juga begitu. Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi juga begitu.
dan lain ulama-ulama yang lain juga begitu. Saya 20 tahun di sana duduk sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Waktu mau pulang, anaknya dia hanya itu saja. Inti mau pulang kenapa? Ibu anak sudah tua, mau ujian. Oh, ibu ini saja. Dikasih beberapa kitab cukup banyak. Di samping itu omongan tadi itu diucapkan. Jangan menganggap bahwa ulama yang di sini kayak Abdul Qadir, Habib Hasan Syatiri, bin Syahab dan lain. Jangan menganggap itu setiap ulama. Jangan, walaupun orang itu bagaimana, kalau ada pengajian hadir, itu seakan-akan Rasulullah hadir. Jadi begitulah ya Allah. Jangan meninggalkan pengajian sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi la ilaha ghairuk. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.